Cepat, Presiden kena obat bius. Segera cari seorang wanita. Cepat. Benar-benar lucu. Kamu selingkuh dan masih ingin menguasai seluruh harta keluarga? Maaf, saya tidak menangani kasus cerai laki-laki brengsek. Berhenti. Berani-beraninya kamu menghinaku. Jangan kira cuma karena kamu seorang pengacara, kamu jadi hebat. Aku akan melaporkanmu. Silakan lapor sesukamu dasar brengsek. Pergi. Kamu siapa? Mau apa? Bulan yang indah. Presiden. Selidiki. Aku ingin tahu tentang wanita tadi yang memakai blazer kuning, cari tahu di mana dia tinggal. Mulai sekarang dia adalah istri Fu Linshen. Baik, Presiden. Katamu, mau pinjamkan jasmu buatku ke wawancara, kenapa baru pulang sekarang? Maaf Keke, aku lepas sekarang. Aku mandi dulu. Kamu buka pintunya. Bau apa ini? Kamu habis kemana? Datang. Siapa itu? Kamu siapa? Selamat datang, Nyonya. Ah. Ini adalah Presiden Longchuan Group, Fu Linshen. Fu Linshen. Kamu maksud yang itu? Penguasa ekonomi Longchuan, pendiri Longchuan Group, anak emas surga Fu Linshen. Benar. Kamu barusan memanggilku apa, Nyonya? Tadi malam Presiden kami diberi obat bius. Untungnya bertemu dengan Anda, Nyonya. Kalau tidak Presiden kami, pasti sudah masuk rumah sakit. Tapi tadi malam aku jelas ada di bar. Bagaimana kamu tahu kalau yang menolongmu itu aku? Karena jaket ini saat pergi, kamu memakainya. Tidak kusangka, Jiang Luyao bisa mendekati Presiden Longchuan. Sayangnya, dia salah orang. Siapa namamu? Aku Zhou Keke. Baik, Nona Zhou. Karena kita sudah bersama, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Begini, bereskan barang-barangmu, ikut aku ke villa. Sepertinya Presiden ini ingin membalas budi. Siapa sih yang tidak ingin hidup nyaman? Jiang Luyao, kalau begitu, jangan salahkan aku jika mengambil identitasmu. Aduh, aku lupa Jiang Luyao masih di kamar mandi. Baguslah, Tuan Fu, ayo kita cepat pergi. Wah, Presiden sepertinya Nyonya sangat menyukai mobil itu. Antar Nyonya pulang dulu. Baik. Keke. Kenapa pria ini terlihat begitu familiar? bawa semuanya ke kamarku. Baik. Jiang Luyao. Karena Fu Linshen mengira aku yang menyelamatkannya, maka semua ini hanya aku yang boleh menikmatinya. Keke, akhirnya kamu angkat telepon. Ada apa? Aduh, barusan aku lihat kamu naik mobil mewah kan? Aku mau tanya, malam ini jam berapa pulang? Pacarku menjemputku. Mulai sekarang aku tinggal dengannya. Jangan ganggu aku lagi. Aneh. Kakak sejak kapan punya pacar? Jiang Luyao, dalam sebulan kamu sudah menyinggung 3 klien. Firma hukumnya aku hampir bangkrut gara-gara kamu. Maaf bos, tapi aku punya alasan. Aku jelaskan ya. Alasan apanya? Aku resmi memberitahumu. Kamu dipecat.
Sepertinya aku harus cari kerja lagi. Besok coba lamar di Long Chuan Group. Dengar-dengar, ini istri Presdir. Baru saja dijemput ke villa keluarga Fu. Istri Presdir datang ke kantor sendiri, mau menunjukkan wajahnya, supaya semua pegawai tahu siapa dia, ya. Keke, beneran kamu? Keke, kenapa kamu ada di sini? Jiang Luyo, kenapa kamu yang di sini? Saya datang untuk wawancara. Keke ini milikmu. Ini semua diberikan oleh pacarku. Tidak usah, nenek sudah tua. Tidak ingin ada terlalu banyak orang di sini. Sudah hampir sampai. Ayo, Ayo, maafkan saya gadis, ayo. nenek tua itu buru-buru ingin mati ya. Zo, Keke, kenapa kamu memukul orang tua? Berdasarkan hukum, kamu akan dihukum karena ini. Jangan pakai hukum itu untuk mengajari saya. Saya paling benci kamu. Terlihat seperti pahlawan yang baik hati. Kamu tidak takut digugat? Gugatlah saya ini, istri Presiden Long Chuan Group. Kalau hari ini raja datang pun, saya tidak takut. Kamu istri Fu Linshen. Nama presiden apakah kamu berhak menyebutnya? Orang tua seperti kamu. Bahkan tidak pantas memasuki pintu Long Chuan Group. Nenek. Wanita tua pemeras. Saya sudah sering melihat. Cepat pergi dari perusahaan. Jangan ganggu urusanku. Ayo, Zo, Keke. Saya bantu kamu berdiri. Siapa namamu? Nama saya Jiang Luyo, Nenek. Itu saya akan terlambat wawancara. Saya harus pergi cepat. Ayo, Nenek. Pelan-pelan ya. Ayo. Gadis yang sangat baik. Seandainya dia menjadi menantuku pasti bagus. Fu Gege. Fu Gege. Kamu biarkan saya jadi pengacara pribadi kamu saja. Kamu tidak mengerti bagaimana caranya jadi pengacara pribadi. Saya cuma ingin tetap dekat dengan kamu. Begini saja, saya akan cari orang yang bawa kamu. Kenal dulu bisnis perusahaan. Oke, Presiden, nenek tua ini ternyata memang pemeras. Tidak bisa pergi, kantor presiden, orang seperti kamu bisa masuk. Siapa yang memberi keberanianmu, berani tidak menghormati nenek? Nenek, kamu adalah nenek Fu Gege. Kamu adalah neneknya Kak Fu. Wanita ini siapa, Linshen? Berani sekali bersikap seperti itu padaku. Nenek, tadi semuanya adalah kesalahpahaman. Saya adalah penyelamat hidup Kak Fu. Anda adalah nenek saya. Jangan coba-coba menghubungkan saya dengannya. Apa yang kamu katakan penyelamat hidup? Nenek, dia memang pernah menyelamatkan saya. Gadis ini tadi di depan gerbang grup, hampir saja dia membuat saya mati. Kak Fu, itu karena pakaian yang kamu berikan padaku. Kotor, saya sangat marah waktu itu. Karena itu, saya bertindak begitu. Jadi marah boleh membahayakan orang lain? Linshen, saya tidak suka wanita ini. Segera usir dia. Kak Fu, nenek saya tahu saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong maafkan saya. Saya akan memaafkanmu kali ini, karena kamu telah menyelamatkan saya. Tapi ingat baik-baik, ini adalah kesempatan terakhir. Kak Fu, tenang saja. Sebagai istri CEO, saya pasti akan berperilaku baik. Kamu keluar dulu, nanti saya akan aturkan pekerjaan untukmu. Wanita tua itu banyak bicara sekali, membuat saya diremehkan oleh Kak Fu. Saya tahu. Linshen, apakah kamu ingin dia menikah dengan keluarga Fu kita? Wanita seperti dia, yang perilakunya buruk, saya tidak setuju. Sebenarnya saya sudah tidak merasakan hal yang sama dengan Zhou Keke seperti malam itu lagi. Gadis yang tadi menyelamatkan saya sungguh baik, baik hati dan berani. Saya katakan padamu, yang paling penting adalah dia belum punya pacar. Dia sangat cocok untuk menikah dengan keluarga Fu kita. Nenek, lihatlah kamu sudah mulai lagi. Kamu kan masih jomblo, gadis itu. Namanya Jiang Luyao. Hari ini dia datang ke perusahaanmu untuk melamar. Kamu harus merekrutnya. Baik-baik saja, nenek waktunya istirahat sudah tiba. Saya akan minta orang mengantarkan ke sana. Baik-baik saja. CEO, kenapa Anda tidak memberi istri Anda sedikit uang sebagai kompensasi agar tidak membuat nenek marah karena menikahi istri Anda, membuat nenek marah?
Oh iya, wawancara hari ini di mana? Nanti bawa saya ke sana. Harus mengusir Jiang Luyao dari perusahaan sebelum Kak Fu melihatnya. Jangan biarkan dia lolos wawancara. Jangan biarkan dia diterima. Jangan biarkan dia melalui wawancara. Nyonya, Kamu tahu saya Nyonya. Berarti kamu cukup peka. Ada seorang yang datang wawancara hari ini. Namanya Jiang Luyao. Jangan biarkan dia lolos. saya mengerti. Selanjutnya, Sudah menikah, Belum lalu anaknya. belum menikah, bagaimana bisa punya anak? Belum menikah, belum punya anak ya. Kalau begitu kami tidak mau kamu bisa pergi. Kenapa? Perusahaan sudah menerima kamu. Nanti kamu menikah, punya anak, harus cuti melahirkan. Ini akan merugikan perusahaan. Ini kerugian besar. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hak-hak wanita. Tahu nggak ini ilegal? Lalu, kalau saya nggak terima kamu ngomong soal hukum ke saya, cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya. Perusahaan seperti kalian yang tidak menghormati wanita, saya tidak akan mau bergabung. Cari seseorang bernama Jiang Luyao. Saya ingin bertemu dia. Dia yang dicari nenek saya. Maaf. Ada apa? Kenapa kamu sembarangan melihat privasi orang lain? Dialah gadis yang diceritakan nenek saya. Jiang Luyao. Apakah wawancaranya berhasil? Perusahaan ini ternyata mengabaikan peraturan hukum tidak menerima wanita yang belum menikah. Perusahaan seperti ini, saya tidak mau bergabung. sepertinya Jiang Luyao tidak mengenal Kak Fu. Saya terkejut sekali. Manajer Song, CEO, mengapa perusahaan punya peraturan seperti itu? Kenapa saya tidak tahu? CEO saya. Kamu mempersulit kandidat wawancara. Ini merusak reputasi perusahaan mulai hari ini. Kamu dipromosikan menjadi karyawan biasa. Pergilah ke Departemen SDM untuk menyelesaikan administrasinya. Tidak mendengarkah kamu? CEO, bagaimana dengan pekerjaan pengacara pribadi? Siapa yang akan datang? Tidak perlu cari lagi. Dia saja. Saya belum setuju. Gaji bulanan 20.000 cuti 2 hari. Kinerja plus bonus. Setuju. Kak Fu, kenapa dia boleh, saya tidak? Pengalamannya lebih sesuai untuk posisi ini. Biarkan asisten Lee menyusun pekerjaan lain untukmu. Baik. Saya istri CEO, tapi kalah dari seorang. Tuan Fu, Anda mencari saya. Ayo datang. Duduk, duduk. Bantu saya buatkan kontrak untuk Zhou Keke, saya yang akan menandatanganinya, kamu yang menulisnya. Baik. Sebagai pacar Fu Lin Shen, tanpa izin tidak boleh masuk kamar saya, dan tidak boleh ikut campur dalam kehidupan pribadi saya. Ini bukan pacaran. Ini seperti teman sekamar. Apa yang kamu katakan? Oh, tidak ada apa-apa. Lanjutkan saja. Kedua pengeluaran besar harus memberitahukan kemana uang itu pergi. Jika tidak, keluarlah dari villa. Pria brengsek. Kamu ngomong apa lagi? Saya bilang Anda adalah bos yang sangat bijaksana. Seorang bos yang tahu cara mengatur. Kamu baru saja mengatakan 4 kata. Oh, saya bilang Anda adalah yang ini. Pengacara Jiang. Pendengaran saya sangat baik. Saya sarankan kamu untuk mengatur ulang kata-katamu. Tuan CEO, maaf. Saya tidak bermaksud apa-apa. Yang penting kamu tahu, kamu hanya perlu fokus pada pekerjaanmu. Jangan bicara hal-hal lain. Maafkan saya, Tuan CEO rambutmu. Terima kasih, Tuan Fu. Nyonya, Tuan Fu, dan asisten Lee keluar. Cari kesempatan, masukkan kalung ini ke dalam tas Jiang Luyao. Ya, Nyonya. Jiang Luyao, berani mencuri kalungku. Kalung apa? Apa yang kamu katakan? Itu kalung yang diberikan Kak Fu padaku. Kalung permata senilai 20 juta. Selain kamu siapa lagi? Bahkan barang milik Nyonya Tuan Fu berani dia curi. Kamu ingin mati ya? Wanita seperti dia, melihat barang bagus sedikit, langsung ingin dimasukin ke kantongnya. Keluarkan kalungnya. Saya bilang tidak mencuri.
gitu. Saya memang tidak mencuri. Kamu pakai baju semiskin ini? Kami, Nyonya Tuan Fu, apa mungkin jatuh hati padamu? Seorang pengemis yang bahkan tidak bisa beli pakaian, dia pasti ingin jual, jangan biarkan dia berhasil. Sepertinya kalau tidak buka bajumu hari ini, kamu tidak akan mengakuinya. Nyonya, kamu istirahat saja. Hal seperti ini, biar saya yang lakukan. Kalian menyebarkan fitnah. Saya akan laporkan kalian. Silakan lapor Kak Fu. Akan menyewa pengacara terbaik untuk saya. Ayo buka bajunya. Saya akan membuatnya jatuh terhina. Lepaskan saya. Nyonya. Cepat mari kita lihat bersama. Apakah ada di tubuhmu? Lepaskan saya. Lihat, saya akan buka. Ada di tubuhmu. Kamu hanya pencuri kelas rendah. Di dompetmu, bahkan tidak ada uang kertas utuh satu pun. Zhou Keiki, kita berdua berasal dari kelas bawah. Lalu kenapa sekarang kamu terbang ke atas, lalu meremehkan teman lama? Siapa yang teman denganmu? Jiang Luyao, lihatlah dengan jelas. Kita ini beda kelas jauh. Aku adalah istri CEO Longchuan Group, sedangkan kamu akan selamanya terperangkap dalam rawa kemiskinan, merangkak seumur hidup. Kamu mengambil foto itu. Foto apa? Apa kamu menyimpannya di dompetmu? Keke ini adalah satu-satunya foto saya bersama nenek saya. Berikan itu padaku. Jika nenekmu tahu kamu sekarang menjadi pencuri, mungkin dia tidak akan tenang di bawah sana. Seperti dia yang miskin. Pasti keluarganya juga kriminal. Lepaskan saya. Jika kamu memberi foto itu padaku, apapun yang kamu lakukan padaku sebelumnya, aku akan memaafkanmu. Akan kuberikan. Baiklah, berlutut dan merangkaklah mendekat untuk memohon padaku. Baik. Berlutut? Aku berlutut. Tolong, kembalikan padaku, tolong. Mimpi. Pergilah mati. Kamu? Lanjutkan saja. Tidak percaya kalau aku tidak bisa temukan kalungmu. Hentikan. Berhenti. Ini adalah perusahaan. Kamu sedang melakukan apa? Kak Fu, wanita jahat Jiang Luyao ini mencuri kalung yang kamu beri padaku. Saya sedang mengajarinya pelajaran. Saya sama sekali belum pernah melihat kalung itu. Untung saya sudah siap. Nyonya, lihat. Ternyata kalungnya disembunyikan di tas pantas saja, tidak ditemukan di tubuhnya. Kak Fu, saya sudah tahu Jiang Luyao bukan orang baik. Jiang Luyao, ada yang ingin kamu jelaskan? Ada sesuatu yang aneh di sini. Saya sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyentuh kalung itu. Kak Fu, orang seperti ini bagaimana bisa dibiarkan di perusahaan? Kamu harus usir dia. Apakah dia yang mencuri? Cek rekaman CCTV saja, Li asisten ambilkan saya rekaman CCTV. Baik. Cheo. Tunjukkan orang ini pada saya. Baik. CEO orang ini? Mengapa menuduh orang lain? Saya difitnah, CEO. Saya hanya baru saja menemukan kalung ini. Saya kira itu milik Nona ini. Saya tidak bertanya dulu, langsung saya taruh di tasnya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan kesalahpahaman. Tidak masalah, cepat pergi saja. Baik. Saya telah menuduh Jiang Luyao. Saya akan minta maaf padanya, Kak Fu. Waktunya sudah larut. Mari kita pulang. Tunggu. Zhou Keke, kamu menuduhku tanpa alasan, bahkan merobek foto aku dan nenek. Aku akan memutuskan hubungan denganmu secara permanen. Jiang Luyao, hari ini kamu bahkan tidak pantas untuk mengusap sepatuku. Zhou Keke, dulu kita teman baik yang makan dan tinggal bersama, bahkan jaket yang kamu pakai untuk wawancara, itu saya yang pinjamkan. Kamu kenapa sekarang berubah seperti ini? Apakah jaket itu yang dia pinjamkan padamu malam itu? Jaket apa? Apakah kamu punya jaket jas warna kuning? Kak Fu, kamu curiga padaku? Tanyakan saja pada Jiang Luyao. Malam tanggal 15 kamu di mana? Jawab aku, malam itu kamu di mana? Apakah Zhou Keke tahu tentang kejadian itu? Ingin menggunakan ini untuk memalukan aku? Aku tidak bisa mengaku itu aku. Di rumah. Kak Fu, jaket kuning itu milikku. Apakah itu miliknya? Kak Fu, itu adalah jaket yang mengenali aku. Jaket itu harus dibeli agar tidak ada masalah di masa depan. Jaket itu sekarang milikku. Itu miliknya. Kak Fu, bagaimana bisa kamu curiga padaku? Aku adalah penyelamat hidupmu.
Sepertinya aku berpikir terlalu banyak. Sudahlah, selesai, semua bubar. Jiang Luyao, kamu beruntung hari ini. Kamu lolos. Kak Fu, Siapa yang izinkan kamu masuk, keluar? aku hanya ingin mencuci bersamamu. Mana tanda lahirmu? Bagaimana dengan tanda lahirmu? Tak disangka dia bahkan tahu tanda lahir yang ada di tubuh Jiang Luyao itu. Aku merasa tanda lahir itu tidak bagus. Setelah hari itu, aku menjalani operasi laser untuk menghilangkannya. Jangan masuk lagi tanpa izinku. Kalau tidak, keluar dari villa, keluar. Pergi. Kenapa? Rasanya ada yang tidak beres dengan Zhou Keke. Manajer Song, Nyonya, saya sekarang bukan manajer lagi. semua ini karena Jiang Luyao. Asal dia diusir dari perusahaan, saya akan langsung mengembalikan posisi manajermu. Kamu serius? Ikuti apa yang saya bilang. Jiang Luyao, perwakilan dari perusahaan lain sudah tiba. Siapkan dokumen, pergi ke ruang rapat kedua untuk tanda tangan kontrak. Baik, Proyek ini sangat mengandalkan Anda, Tuan Fu. Tidak masalah. Presiden sudah mengaturnya. Tuan Zeng. Tuan Fu. Untuk kontrak kali ini, kami melakukan pembaruan secara menyeluruh untuk menjamin keadilan dan kesetaraan untuk kedua belah pihak. Tuan Fu, semoga kerjasama ini menyenangkan. Semoga kerjasama ini menyenangkan. Kontrak kali ini tidak bisa ditandatangani. Kenapa? Ada kesalahan dalam syarat dokumen. Kalau menandatangani dengan syarat ini, kedua perusahaan akan rugi 1 miliar. Apa? Nyonya, ini adalah masalah besar yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan. Tidak boleh sembarangan dikatakan. Kalau tidak percaya, lihat saja pasal 53 sampai pasal 60 dalam kontrak. Benar juga kalau ini ditandatangani 10 tahun kerja sia-sia. Ini sebenarnya bagaimana? Itu Jiang Luyao yang mengubah kontrak tanpa izin. Dia berencana untuk mengkhianati perusahaan. Tak disangka Departemen Hukum Long Chuan Group ternyata sangat tidak bertanggung jawab memberikan kontrak dengan kesalahan besar untuk kami tanda tangani. Bukan itu, dengarkan dulu. Tidak heran tadi bilang, ini kontrak yang baru saja diperbarui. Ternyata sudah ada niat buruk sejak awal. Kak Fu, kamu harus pecat dia. Saya lihat siapa yang berani. Saya lihat siapa yang berani. Nenek, kenapa kamu datang? Ternyata dia adalah nenek dari CEO. Yao Yao, jangan takut, nenek akan melindungimu. Nenek kamu tidak bisa karena hubungan baikmu dengan Jiang Luyao, lalu membiarkan dia membuat kesalahan pekerjaan. Saya sudah menyelidiki semuanya. Jiang Luyao adalah mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum. Kasus yang dia tangani tidak ada yang pernah salah. Kontrak yang dia tangani, semua adalah contoh tingkat buku teks. Tidak percaya? Lihat sendiri. Saya percaya pada Yao Yao, kontrak yang dia tangani tidak akan ada masalah. Tapi itu tidak berarti dia tidak bisa sengaja mengubahnya untuk mengeruk uang perusahaan. Anda memihak. Kontrak bermasalah sudah jelas ada Jiang Luyao. Kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Jiang Luyao, ada yang ingin kamu katakan? Sebenarnya saya ingin bertanya, pada Zhou Keke kontrak ini sudah lama saya tangani. Lalu bagaimana kamu tahu ada masalah? Dokumen di printer perusahaan terdaftar dengan jelas. Kalau saya tidak curiga, sudah pasti perusahaan ini akan kamu jual. Semua orang di perusahaan akan terperangkap. Tuan Zeng, Tuan Fu, tolong buka kontrak hingga halaman terakhir. Jiang Luyao, kamu mau apa lagi? Ini. Sebenarnya kontrak ini saya udah tahu ada masalah, hanya saja saat itu sudah tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Jadi saya menambahkan klausul tambahan di halaman terakhir. Sebuah perjanjian tambahan bisa menyelamatkan seluruh perusahaan. Kamu ini, seorang pengacara, ternyata sangat terampil. Dia berbohong, itu saya yang menulis. Jiang Luyao, kamu tidak hanya membuat kesalahan, kamu juga merebut pujian. Kamu ini benar-benar tak tahu malu.
Bagaimana kamu pantas jadi pengacara? Satpam, Ya. seret dia keluar. Ya, seret dia keluar. Tunggu. Kak Fu Jiang Luyao memiliki niat buruk, tidak boleh dibiarkan. Orang yang punya niat buruk itu kamu. Pasti kamu yang mengatur kontrak itu. Jiang Luyao, klausul di akhir kontrak, siapa yang menambahkannya? Laporan, Tuan Fu saya yang menambahkannya. Tuan Fu, dia berbohong. Saya ini lulusan terbaik dari Fakultas Hukum Universitas Harvard. Klausul seperti ini hanya saya yang bisa buat. Baiklah. Karena kalian berdua saling berbeda pendapat, kita cek rekaman CCTV. Kak Fu, cukup pecat Jiang Luyao saja. Tidak usah repot-repot. Saya akan bantu cari pengacara baru. Dragon River Group tidak akan menganiaya orang baik. Sementara itu, kami juga tidak akan membiarkan siapapun yang menginjak orang lain untuk naik. Li, asisten. Ya. Tuan Fu, saya salah. Saya hanya sesaat tergoda, Tuan Fu. Kalau bukan karena pengacara Jiang menemukan masalah di kontrak ini, hari ini, kedua perusahaan kami akan mengalami kerugian besar karena ulahmu. Tuan Fu, saya benar-benar tahu salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bagaimana? Orang dengan niat buruk tidak pantas berada di Dragon River Group. Mulai sekarang kamu dipecat. Tuan Fu, jangan Tuan Fu. Dengarkan saya. Sebenarnya saya hanya dipengaruhi oleh orang lain. Tidak boleh biarkan dia menjebloskan saya. Tak kusangka. Ternyata kamu yang mengatur di belakang keamanan. Ya. Seret dia keluar. Baik. Jangan pernah kembali ke perusahaan ini lagi. Tidak, Tuan Fu. Dengarkan saya sebentar. Tuan Fu. Tuan Fu, dari mana kamu menemukan pengacara yang begitu hebat? Pekerjaannya sangat efisien. Saya yang merekrutnya langsung. Saya tidak tahu, Nona Jiang, apakah pernah mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaan saya? Saya akan memberi gaji 3 kali lipat dari sini. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Betul, ada juga bonus dan dividen akhir tahun, opsi saham cuti tahunan selama sebulan. Wow. Aku kasih kamu 50.000 juta tidak. Gaji 100.000 juta per bulan. Tuan Zeng tadi sudah aku kasih semua syaratnya. Aku kasih kamu 2 kali lipat. Jiang pengacara, kamu harus pertimbangkan aku dengan baik. Aku nggak sekejam Tuan Fu kan? Maaf Tuan Zeng. Saya belum berniat untuk berhenti kerja. Fu Linshen, kamu nggak jujur. Jiang pengacara. Aku minta Jiang pengacara buatkan aku perjanjian. Tanda tangani. Aku nggak mau tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan, keluar dari villa aku pindahkan kamu ke cabang. Kak Fu, kamu keterlaluan. Kamu tanda tangan nggak? Nggak tanda tangan. Tanda tangan nggak? Iya, saya tanda tangan. Pasti karena Jiang Luyao itu perempuan jalang. Makanya Kak Fu jadi sangat waspada padaku. Perjanjian segitu ketat aja kamu terima. Pacar CEO nggak gampang jadi, ya. Kamu tanda tangani perjanjian sebanyak apapun. Nggak akan bisa masuk ke rumah besar keluarga Fu. Jiang Luyao, ikuti aku. Kak Fu. Oke. Nyonya tua, kenapa kita harus sembunyi di sini? Aduh, Linshen ini bahkan nggak tahu cara mengejar cewek. Aku ikut dia, siap membantu kapan saja. Tapi kenapa Anda pakai pakaian pekerja kebersihan? Aku takut diperhatikan orang. Tuan Fu, Anda bawa saya ke sini buat apa? Sebentar lagi kita akan bahas bisnis, ayo ganti baju dulu. Ada yang salah dengan baju saya? Menurut kamu? Memang nggak sebagus jas custom buatanmu. Kalau kamu begitu dermawan, ya udah ayo. Ayo pergi. Cepat pindahkan mobilmu, jangan sampai terlambat. Saya terima telepon sebentar, kamu bisa jalan-jalan dulu.
Nenek, kok kamu ada di sini? Lin Shen itu nggak punya pandangan nenek datang untuk bantu kamu pilih baju. Baju seperti ini, gimana bisa cocok dengan calon menantu saya? Nenek, tolong jangan asal bicara Zhou Keke. Dia yang jadi istri CEO, bukan saya. Saya nggak peduli sama Zhou Keke, itu menantu saya, yang ada di hati hanya kamu, hahaha. Ambil saja baju yang paling mahal di toko ini. Benar-benar, orang seperti apa saja bisa masuk toko? Nggak takut kotorin udara di sini. Kamu ngomong apa sih? Kamu baru pertama kali ke tempat seperti ini ya. Orang seperti kamu harusnya ke pasar grosir. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu takut kami nggak bisa beli ya? Tenang saja, uangnya. Saya sudah bawa cukup. Cukup kok. Kamu ini pengemis. Sebulan bisa pakai berapa uang sih? Baju yang kamu pegang barusan, udah beruntung kalau nggak diminta ganti rugi. Saya peringatkan kamu, segera minta maaf ke nenek, atau kamu bakal dapat surat dari pengacara dan dibawa ke pengadilan. Jangan mengancam saya dengan hukum. Cepat Aduh, pergi. sial. Nenek, Jangan gunakan hukum untuk menakut-nakutiku. Ayo cepat pergi, 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 pergi. Ayo. nenek. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Terjatuh di mana? Tidak apa-apa. Hanya ekor tulang yang sedikit sakit. Nanti sembuh sendiri. Siapa yang memberi keberanian padamu untuk mengganggu orang tua? Saya beritahu kamu kalau dia sampai terjadi sesuatu, saya akan minta kamu bayar dengan nyawamu. Apakah kamu sedang menipu orang? Kamu memakai pakaian yang terlihat bagus. Jaket itu pasti pinjaman kan? Apa yang kamu katakan? Dia itu CEO dari grup Longchuan. CEO dan neneknya jadi petugas kebersihan? Kamu kira saya akan percaya? Lagi pula kamu sangat membela dia. Apa kamu selingkuhan dia? Apa yang kamu bicarakan? Dia bos saya. Bawa perempuan ke sini untuk beli pakaian? Apa hubungan kalian yang serius? Saya sebenarnya hanya ingin belanja di toko milik grup kami, tidak menyangka karyawan yang diterima. Ternyata seperti ini toko yang kamu maksud. Seperti toko milikmu, setiap pakaian di sini harganya ribuan, yang paling mahal bisa beli satu apartemen di pusat kota, ketiganya bahkan tidak bisa membeli satu. Lalu bicara tentang belanja di sini, apa yang kamu pikirkan? Malu sekali. Berani sekali bicara seperti itu kepada pelanggan, kamu akan menunggu dipecat. Pecat saya? Saya ini juara penjualan di sini. Manajer pun harus memberi saya 3 poin. Siapa yang berani pecat saya? Benarkah? Kalau begitu kita panggil manajer saja. Panggil dia ke sini. Cepat datang ke sini. Berani sekali kamu. Berani mengusik CEO dari perusahaan. Ceo. Beraninya kamu berani menyusahkan CEO. CEO, kenapa saya dapat karyawan bodoh seperti kamu? Manajer, apa kamu salah lihat? Lihat orang di sampingnya, pasti orang miskin. Mana mungkin dia CEO? Saya manajer kamu, manajer urusan keluarga CEO. Apa hakmu untuk menilai? Sudah, manajer pecat dia dan semua toko di bawah grup Longchuan tidak akan mempekerjakan dia selamanya. Baik, CEO. CEO saya salah, tolong maafkan saya. CEO saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tolong maafkan saya. Industri layanan paling tidak boleh menilai orang, tapi kamu terus-menerus melanggar itu. Manajer, segera cari orang dan keluarkan dia. Baik, CEO, ayo orang. CEO saya salah. Saya benar-benar salah. CEO saya salah. Ambil semua pakaian, tas, sepatu terbaik dan termahal di toko ini, bawa ke sini dan biarkan dia coba. Biar dia coba. Baik, CEO. CEO, silakan pilih. Yao, cepat coba. Nenek, itu terlalu mahal. Tidak mahal, coba saja. Coba saja. Ayo coba. Kalau begitu, saya coba. Kamu Yao itu gadis yang sangat baik. Kenapa kamu tidak tahu harganya? Kenapa harus menaruh bahaya di rumah? Sudah nenek kamu sudah mengatakan itu 800 kali. Saya cuma takut kamu tidak tahu bagaimana berusaha. Nenek, resleting saya macet. Tolong bantu saya tarik. Saya bantu kamu. Kenapa kamu? Itu. Apakah CEO tertarik dengan saya? Makan di mangkuk tapi lihat panci. Ini terlalu murahan. CEO, tolong perhatikan baik-baik pacar kamu. Jangan pikirkan wanita lain. Jiang Luyao, kamu sangat menarik.
Tadi nenek yang dorong saya dan saya beritahu kamu, saya tidak tertarik sama sekali. Ayo ke sini. Kamu mau apa lagi? Ayo ke sini. Kenapa? Resletingmu bisa ditarik atau tidak? Bisa. Terima kasih CEO. Resleting kamu sudah tertutup belum? Sudah. Terima kasih Tuan Presiden. Bagaimana? Kalian berdua tidak ada apa-apa? Ah, nenek, saya akan antar kamu pulang dulu. Ah, kamu ini. Setiap hari hanya tahu bekerja, makanan sudah di depan mulut, tidak tahu makan. Pantas saja tidak punya istri kamu ini. Tidak disangka pengacara Jiang berdandan begitu cantik. Nenek mana? Sudah pulang. Pengacara Jiang, sebentar lagi kita berangkat untuk perjalanan bisnis. Oh, baik. Tuan Wang, ini adalah kontrak proyek kerjasama kita kali ini. Mohon Tuan Wang memeriksanya, saya dengar. Proyek ini sangat banyak ditiru. Tahun lalu bahkan tidak menghasilkan uang. Bagaimana Tuan Fu masih ingin melanjutkan? Tuan Huang, tenang saja. Semua produsen yang meniru sebelumnya. Sudah kami laporkan ke pengadilan dan kontrak ini saya baru saja melakukan beberapa perubahan khusus di pesawat tadi untuk melindungi keunikan proyek kita kali ini, melindungi hak kedua belah pihak dari pelanggaran pihak lain agar tidak disalin, jangan khawatir. Pengacara Jiang sungguh berbakat. Pekerjaan seperti ini, jika diberikan ke perusahaan lain, pasti membutuhkan tim 1 bulan untuk menyelesaikannya. Tapi kamu seorang diri sudah selesai. Tuan Huang, terlalu memuji saya. Ayo, untuk menyambut Tuan Fu, ini adalah minuman khusus yang saya dapatkan dari saluran khusus. Pasti kamu akan menikmatinya. Terima kasih atas jamuannya, Tuan Huang. Lihat saja, aku akan menghancurkanmu. Pengacara Jiang, pertama kali datang ke High City, belum tahu jalan malam-malam pasti akan kesepian kan? Betul kan? Kamu Tuan Fu, berani memukul saya, kita baru saja menandatangani kontrak. Grup Long Chuan tidak akan bekerja sama dengan orang yang mengganggu bawahannya dan berperilaku tidak sopan. Tadi kita batalkan kontraknya. Apa maksudmu? Jangan kira karena grup Long Chuan besar, kamu bisa bersikap seperti ini. Saya kasih tahu kamu membatalkan kontrak berarti harus bayar ganti rugi. Ganti rugi? Saya tidak peduli. Saya jamin mulai sekarang kalian Huang tidak akan muncul di Long Chuan lagi. Saya beri kamu 3 detik, saya mau Huang hilang. Hahaha, saya Huang yang besar ini bukan satu kata dari Fu Linxian yang bisa menggoyahkan kami. Benarkah? 3, 2, 1. Kepala keluarga saham Huang sedang dijual pendek, kami bangkrut. Tuan Fu, saya salah. Saya tidak seharusnya berpikir jahat pada karyawan Anda, Tuan Fu. Tolong biarkan Huang bertahan. Terlambat. Tuan Fu, saya salah. tidak menyangka Tuan Fu orangnya begitu baik. Ju Keke benar-benar beruntung. Tuan Fu, saya tidak bisa hidup tanpa uang Tuan Fu. Ada masalah dengan wine-nya, pegang aku. Tuan Fu, wine yang tadi kamu minum ada masalah. Nanti dia akan demam, sebaiknya lap tubuhnya dengan handuk basah, lap dengan hati-hati. Terima kasih Dokter Zhang. Sama-sama, saya adalah dokter pribadi Tuan Fu. Saya selalu melayani dia. Terima kasih sudah datang malam ini dokter. Tidak masalah. Terima kasih juga Miss Jiang, terima kasih. Kenapa kamu bisa punya ini? CEO pasti menganggap saya adalah Zhou Keke.
Pengacara Jiang, bagaimana dengan CEO? Tanah di pinggiran kota itu perlu diperiksa. Harus selesai hari ini. CEO masih demam semalam. Lebih baik biarkan dia beristirahat, kirimkan alamatnya padaku. Saya akan pergi melihat CEO. Wah, hari ini beruntung keluar ketemu cewek cantik. Gadis ini cantik sekali. Bagaimana kalau bermain dengan kami? Saya peringatkan kalian, jangan mendekat. Kalau tidak, saya akan panggil polisi. Wah, ternyata gadis ini pemberani. Begitu di tempat tidur, dia juga berani. Coba saja, nanti juga tahu. Mau panggil polisi? Berani-beraninya. Nah, sekarang bukan saatnya untuk sok kuat. Lebih baik tundukkan kepala dulu. Saya akan beri uang pada kalian. Saya beri uang, tolong lepaskan saya. Saya yang beri uang. Kamu bermain dengan kami sedikit saja. Ini bisnis yang menguntungkan. Kamu tidak perlu berusaha. Kamu dapat uang tanpa usaha. Saya pengacara. Kalian sedang berbuat kejahatan. Kalian tidak takut ditangkap dan dipenjara? Kebetulan kami baru keluar dari penjara. Kenapa? Apa kamu ingin mengirim kami kembali ke sana? Asalkan kalian lepaskan saya janji tidak akan memberitahukan siapapun. Di hutan ini, tidak ada yang akan tahu. Tidak ada yang akan tahu kalau terjadi sesuatu. Kamu sendiri yang buka bajunya, atau aku yang bantu buka? Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bro, saya sarankan kamu tidak ikut campur. Kami sudah susah payah cari kesempatan, gabung aja, atau pergi saja. Kamu berani menyentuh orangku. Aduh, sakit banget. Tunggu aja kamu. Terima kasih. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih Tuan Fu, saya baik-baik saja. Apa kamu terluka? Ayo, biar saya periksa. Tuan Fu, ini tidak pantas. Jiang Luyao, saya hanya ingin peduli padamu sedikit. Tuan Fu, jenis perhatian seperti apa yang kamu maksud? Perhatian atasan pada bawahan. Kalau agak sakit, tahan sedikit. Pelan-pelan. Terima kasih Tuan Fu. Setelah ini, biar Dr. Zhang yang periksa kamu. Saya yang bawa kamu keluar. Ketika dalam perjalanan dinas seperti ini adalah tanggung jawab saya. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Fu. Saya yang bertindak sembarangan ke sini untuk survei. Baiklah. Kamu tidak bisa berjalan lagi, biarkan saya yang menggendongmu. Tidak bisa Tuan Fu. Kamu kan sudah punya pacar. Ini tidak pantas. Lalu, kalau saya tidak punya pacar, berarti saya bisa menggendongmu? Bukan itu maksud saya. Tuan Fu, orang lain bisa salah paham. Tenang saja, kalau ada yang berani bicara, saya pecat saja. Terima kasih Dr. Zhang. Tidak perlu berterima kasih. Kalau mau berterima kasih, terima kasih pada Tuan Fu. Saya sudah jadi dokter pribadi Tuan Fu selama bertahun-tahun, baru kali ini memberi pengobatan pada orang lain selain Tuan Fu. Dr. Zhang, hari ini kamu banyak bicara ya? Saya harus pergi sekarang, maaf ya. Saya akan bunuh kamu. Aku akan membunuhmu. Pukul saja, pukul ke sini. Kalau aku mati, masalahnya selesai. Hidupku sudah hancur, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku punya cara. Bikin kamu punya istri dan pekerjaan. Apa caranya? Kamu keluar dari perusahaan karena Jiang Luyao, ambil Jiang Luyao dulu. Nanti kamu masuk perusahaan lagi. Pasti mudah kan, tinggal lakukan saja. Ibu, kenapa datang? Kenapa aku datang? Kalau bukan karena Zokeke kasih tahu, aku bahkan nggak tahu kamu sekarang jadi kaya ya. Wah, tas ini jelas tas mahal, pasti harganya puluhan ribu kan? Perusahaanmu baik banget sama kamu. Ibu, ada urusan apa datang ke sini? Nih, biaya rumah pernikahan adikmu masih kurang 50 ribu.
pinjamkan saja. Kan bukan aku yang menikah. Kenapa harus aku yang bayar? Aduh, kamu ini boros. Aku susah payah besarin kamu. Masa nggak bisa kasih sedikit uang? Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Kalau nggak punya uang, pinjam saja ke perusahaan. Kalau nggak bisa juga, pakai kartu kredit aja. Pinjam pinjaman online atau jual tas ini. Aku nggak percaya kamu nggak bisa kasih uang ini. Itu semua barang perusahaan. Kalau aku berhenti kerja nanti harus kembalikan itu semua. Aku nggak peduli. Kalau kamu nggak kasih uang hari ini, aku nggak akan pergi. Ya sudah, kamu tinggal di sini. Hei, Jiang Luyao. Jiang Luyao, hei. Anak perempuan yang durhaka. Gimana ibu dapat uangnya nggak? Bagaimana, Bibi? Sudah dapat uangnya? Anak itu hanya bilang dirinya tidak punya uang. Sungguh membuatku kesal. Ayo Keke, duduk. Kalau begitu, aku ada ide. Ide apa yang bagus? Aku akan memperkenalkan Jiang Luyao dengan seseorang. Tidak takut jika mahar 50.000 tidak terkumpul. Wah, ada cara bagus seperti ini? Terima kasih ya, Tante. Tapi aku khawatir Jiang Luyao tidak setuju. Tenang, aku punya banyak cara. Akan aku buat dia setuju. Pergi, aku sudah sampai. Jangan sentuh barang-barangku. Song Xingzu. Kenapa kamu di sini? Aku adalah pasangan kencanmu hari ini. Kencan bukanlah keinginanku. Ibuku yang memaksaku datang. Aku datang hari ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin kubicarakan denganmu. Duduk dulu. Apa yang ingin kamu katakan? Dulu waktu di perusahaan banyak hal yang kuabaikan. Hari ini aku ingin minta maaf dengan air putih. Semoga kamu memaafkan kesalahanku. Semoga kamu tidak mengingat kesalahan-kesalahanku. Oh. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu lagi. Biarlah masa lalu tetap menjadi masa lalu. Kalau begitu, kita tos saja, biarkan masalah ini selesai. Ayo. Sebenarnya Perempuan busuk, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maafku. CEO tadi orang itu sepertinya Jiang pengacara. Jiang Luyao kan tidak punya pacar. Lalu pria itu siapa? apa yang ingin kamu lakukan? Apa maksudmu? Tentu saja ingin tidur denganmu. Ini pemerkosaan, aku akan melaporkanmu. Pemerkosaan? Semua yang kulakukan ini sudah disetujui oleh ibumu. Tidak ada gunanya melapor. Aku kasih tahu kamu. Nah, kenapa? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Dasar wanita brengsek, kalau bukan karena kamu, apa aku akan kehilangan pekerjaan? Sekarang aku tidak punya uang sama sekali. Kamu ingin aku hidup bagaimana? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Oh, begitu. Benar. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Lalu sekarang, kamu juga akan menanggung akibatnya. Aku akan memberimu uang. Tolong, aku memohon padamu. Aku kasih tahu kamu. Sebaiknya kamu tidur dengan aku sekarang juga. Siapa tahu aku bisa menikahimu dan menjadikanmu istri. Tolong, aku memohon padamu. Jangan berbicara banyak. Aku kasih tahu kamu, hati-hati, aku bisa membunuhmu. Berani kamu menggigit aku? Aku akan tunjukkan betapa kuatnya aku. Berani menyentuh orangku. Hari ini aku pasti akan membuatmu
menyesali semua yang telah kamu lakukan. Aku ini ibunya Jiang Luyao, menantu yang dipilih langsung. Kamu punya hak apa untuk memukulku? Apa? Kami saling mencintai. Aku beritahu kamu, kamu merusak hubungan baik kami. Hati-hati, aku akan laporkan kamu. Kamu bohong. Aku dipaksa oleh ibuku untuk pergi. Aku sama sekali tidak tahu itu kamu. Tapi waktu kamu pergi, apakah kamu melihat aku? Kamu tidak pergi. Itu berarti kamu setuju dengan pernikahan ini. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk bertunangan. Kamu tidak tahu malu? Mana mungkin aku menikah dengan orang yang memberi aku obat? Tangan sejelek itu lebih baik dibuang saja. Aku bantu potong. Aku tahu salah, bos. Aku tidak akan berani lagi. Orang seperti kamu tidak layak untuk punya masa depan. Bos, aku masih punya orang tua yang harus kujaga. Tolong, ampuni aku. Ampuni kamu, lalu siapa yang akan memaafkan? Orang yang telah kamu lukai. Asisten Lee. Ada. Seret keluar dan beri pelajaran. Baik, keluar. Luyao, aku antar kamu pulang. Kamu wangi sekali. Kamu sangat wangi. Jiang Luyao, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tahu. Kamu tahu saya siapa? Tahu. Jiang Luyao. Asisten Lee panggil dokter bagaimana? Untungnya Miss Jiang tidak terlalu banyak minum obat. Sekarang kondisinya sudah stabil. Pastikan dia minum banyak air. Baik. Kamu bisa pulang dulu. Tuan Fu, apa kamu ada perasaan terhadap Miss Jiang? Maksud saya, perasaan seperti itu antara pria dan wanita. Maksud kamu apa? Maksud saya, perasaan antara pria dan wanita seperti itu. Kalau kamu bicara lagi, saya akan kirim kamu ke Afrika, jadi dokter di sana. Maaf Tuan Fu, semangat ya. Semangat Tuan Fu. Halo. Jiang Luyao. Saya telepon handphone Tuan Fu. Kenapa kamu yang jawab? Nona, kamu salah sambung. Harus klarifikasi. Jiang Luyao, kamu lebih baik jelaskan dengan jelas. Kenapa suara kamu ada di handphone Tuan Fu? Kenapa bisa ada suara kamu? Jiang Luyao, sebaiknya kamu jelaskan semuanya dengan jelas. Kenapa suara kamu ada di ponsel Kak Fu? Mengapa suaranya bisa muncul? Kamu pasti salah dengar ponsel Tuan Fu, mana mungkin ada di saya. Suara kamu, meskipun menjadi debu, saya masih kenal Kak Fu semalam, tidak pulang semalam. Kalian berdua bersama kan? Kalau jujur sama Zhao Keke, pasti dia tidak akan membiarkan saya begitu saja. Sebenarnya saya semalam lembur bersama Tuan Fu pagi tadi, saya sangat ngantuk, jadi saya salah bawa ponsel, salah sambung telepon. Jiang Luyao semalam harusnya bersama Song Xingzu. Apakah Song Xingzu gagal? Ibumu bilang kamu pergi kencan. Semalam saya diganggu oleh Song Xingzu. Tuan Fu menyelamatkan saya, makanya saya lembur bersamanya semalam. Song Xingzu bodoh itu, sekali lagi merusak segalanya. Peringatan ya, Jiang Luyao. Jangan berangan-angan, Tuan Fu akan suka padamu. Aku yang sudah menyelamatkan Tuan Fu. Dia hanya bisa jadi milikku. Tenang saja Tuan Fu, di hati hanya ada kamu, seperti saya yang cuman karyawan kecil. Dia tidak akan tertarik. Bagaimana saya tahu? Apakah kamu benar-benar berkata demikian? Saya bersumpah, saya sama sekali tidak tertarik pada Fu Linshen. Saya suka siapapun, tidak mungkin suka dia. Saya tidak akan suka dia sama sekali. Wanita pengecut ini, kemarin baru cium aku, hari ini langsung berubah sikap. Ini bagus. Kalian sedang apa? Kamu ini anak nakal, kamu bikin aku kaget, lagi pula barang ini juga tidak ada gunanya. Aku jual saja dan pakai uangnya untuk keperluan lain. Aduh, ini milik perusahaan, nggak bisa dijual. Apa nggak bisa dijual? Kalau nggak bisa dijual, kenapa nggak bilang dari awal? Jadi kami datang cuma sia-sia. Bisa dijual, bisa dijual. Bisa dijual, oke. Kamu bilang apa yang bisa dijual? Kenapa kamu bilang bisa dijual? Kalau kamu terus begini, aku bisa bertindak. Kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak takut digugat, silakan bertindak. Aku peringatkan kamu, barang-barang ini semua adalah milik grup Longchuan. Perilakumu sekarang ini, itu sudah termasuk perampokan. Kalau kamu bawa pergi satu barang, bisa bikin kamu duduk di penjara bertahun-tahun. Dengar-dengar grup Longchuan tidak pernah kalah dalam gugatan?
orang yang digugat oleh mereka, semua hancur habis. Sialan, percuma datang, ayo pergi. Jangan pergi. Semua ini bisa dijual, bisa dijual. Lihat apa yang kamu buat. Ini semua karena kegagalan kencanmu. Apa aku harus jual barang-barang ini? Kamu ini pembawa sial. Kamu tahu dia siapa? Kamu malah paksa aku ketemu dia. Kamu benar-benar mendorong aku ke jurang. Demi adikmu, kalau kamu terjun ke jurang, apa yang akan terjadi? Aku bagaimana bisa melahirkan anak seperti kamu yang tidak tahu berterima kasih? Kamu perlakukan aku begini sekarang, kenapa dulu kamu melahirkan aku? Pergi, kamu ini pembawa sial. Jangan sampai aku melihatmu. Fu Shao jarang-jarang datang ke bar, jangan kelihatan serius begitu. Ada masalah apa sih? Ceritakanlah biar kami juga senang-senang sedikit. Pergi sana. Ayo. Kenapa marah banget? Fu Shao ini ada masalah apa ya? Orang kaya nomor 1 di Longchuan. Masa ada masalah sih? Masa gara-gara duit terlalu banyak sampai bingung mau belanja kemana? Jangan sampai mereka tahu tentang aku dan Jiang Luyao. Kalau mereka tahu pasti akan dibully. Begini ceritanya. Baru-baru ini aku punya teman, dia dicium sama seorang wanita. Tapi wanita itu tidak bilang kalau suka sama dia. Menurutmu wanita itu maksudnya apa? Itu kan jelas banget, wanita sialan. Bahkan Fu Shao aja, dia nggak suka. Wanita macam apa itu? Tidak tahu diri banget. Itu bukan aku. Sudahlah kamu, selain kita berdua ada siapa lagi? Jarang-jarang lihat kamu begini karena cinta. Kalau aku sih bilang, kamu tuh kayak ikan yang dipelihara di kolam. Ikan maksudnya apa? Maksudnya, dia mendekatimu. Nggak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Cantik, kasih aku segelas. Kenapa nggak mungkin? Lihat tuh banyak banget cewek seperti itu di sana. Temani aku minum. Fu Shao. Perempuan sialan, kasih muka tapi nggak tahu diri. Berani kamu memukul saudaraku? Jika di dalam toko ini terjadi sampah seperti ini lagi, toko ini tidak perlu buka lagi. Baik, saya akan segera menangani mereka. Kamu datang sini sebentar. Ayo, ini dia. Inilah orang yang membuat Fuzong jatuh cinta. Cangkir ini tajam sekali. Ini pasti istri kan? Oh bukan, saya adalah pengacara pribadi Fuzong. Oh, nama saya Jiang Luyao. Ternyata dia tidak ingin terlibat dengan saya. Jika kalian berdua bicara sembarangan lagi, kalian akan keluar. Apa saya salah lihat? Bukankah wanita ini tadi baru saja berkelahi? Bagaimana kalau kita coba? Fuzong kan jomblo selamanya. Bisa pilih beberapa wanita kan? Tentu bisa. Urusan bos, biarkan bawahannya tidak ikut campur. Usir mereka sekarang juga. Fuzong marah. Ayo pergi, ayo pergi, ayo. Tidak bisa pilih wanita? Kalau begitu, pilihkan beberapa pria untuk Luyao. Pasti oke kan? Bisa. Tidak boleh. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa, Tuan Fu? Itu laki-laki tidak bersih. Kamu seorang perempuan. Tidak cocok melakukan itu. Kenapa repot-repot? Tuan Fu cemburu ini. Kami akan membantumu. Nona Jiang, ini saya tuangkan untukmu. Ayo duduk dan minum bersama. Kamu mau apa? Tuan Fu. Kamu seorang perempuan. Tidak aman jika minum terlalu banyak. Di lantai 2 kami ada hotel.
Itu kamar yang selalu di-booking Tuan Fu Nona Jiang. Jika tidak keberatan bawa Tuan Fu ke atas untuk beristirahat. Kalau begitu kalian lanjutkan minumnya, saya antar Tuan Fu ke atas. Ayo sini, dia ingin, tapi dia tidak berbalas. Tuan Fu, duduk dulu. Saya bisa minum. Saya akan ambilkan sup untuk menghilangkan mabuk. Saya masih bisa minum. Tuan Fu. Tuan Fu, apakah kamu memanggil nama wanita lain? Kamu bilang kamu punya uang, tapi tidak harus jadi pria brengsek. Kalau sudah menikah, perlakukan istrimu dengan baik. Jangan terus mikirin wanita lain. Lu Yao. Nyonya CEO. Kak Jiang Luyao, aku tahu kamu tidak ada niat baik. Kalau bukan karena aku datang lebih cepat, apa kamu sudah mendaki ke tempat tidur Kak Fu? Nyonya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu salah paham. Kamu ini wanita tak tahu malu, masih berani membantah. Tadi itu hanya kecelakaan. Kalian sudah berciuman, lalu kamu bilang kecelakaan, kamu cuma mengincar priaku. Tidak, Nyonya Kafu hanya bos saya. Tadi dia cuma mabuk Nyonya. Kalau kamu tidak percaya, nanti kalau dia bangun, kamu bisa tanya sendiri. Aku rasa kamu sengaja memberinya minum agar bisa memanfaatkan kesempatan ini. Nyonya, itu hanya dugaanmu saja. Aku tidak peduli, Kak Jiang Luyao. Cepat pergi dari perusahaan. Jangan muncul lagi di depan aku dan Kak Fu. Kenapa? Itu bukan salahku. Kenapa aku harus pergi? Sudahlah, cukup. Kak Fu. Kak Jiang, kamu kembali dulu. Kenapa kamu datang? Kak Fu, aku takut sendirian di rumah, jadi aku datang ke sini. Tapi ternyata aku melihat Kak Jiang Luyao yang jahat itu, bahkan berciuman denganmu. Zhou Keke, ada apa denganmu? Kak Fu, maksud kamu apa? Aku bisa membantumu dengan materi, tapi kamu tidak boleh lagi menyebut dirimu Nyonya CEO di luar sana. Kak Fu, kenapa? Saya sudah memikirkannya. Malam itu adalah kecelakaan, tidak bisa karena kecelakaan ini membelenggu kita seumur hidup. Kak Fu, saya suka padamu. Saya ingin bersama kamu. Saya sudah menyukai wanita lain. Saya ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Apakah itu Jiang Luyao? Itu bukan urusanmu. Selain Jiang Luyao yang genit itu, siapa lagi yang bisa? Saya pasti tidak akan melepaskannya. Lalu apa maksud semua yang terjadi sebelumnya? Sekarang semua orang tahu, saya adalah istri CEO. Ini masalah saya minta maaf padamu. Saya bisa setuju, tapi saya harap Kak Fu jangan umumkan dulu tentang perpisahan kita. Tidak mungkin. Saya hanya pernah disentuh oleh Kak Fu, hanya kamu seorang. Sekarang kamu meninggalkan saya. Kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaanku yang satu ini. Saya bisa memberimu masa transisi. Saya sudah kehilanganmu. Jika saya kehilangan pekerjaan dan wajah saya juga, saya tidak akan bisa menerimanya. Pada akhirnya saya yang salah padanya. Begini saja, saya setuju. Saya tidak akan membuatmu keluar dari perusahaan saya. CEO Fu, ada apa? Pengacara Jiang, tentang hal itu saya akan jelaskan padamu. Tidak perlu dijelaskan. CEO Fu, kamu terlalu banyak minum, saya tahu. Pengacara Jiang, apakah saya sekarang bahkan tidak punya hak untuk menjelaskan? Kamu mau apa? Lepaskan. Kalau rekan kerja lihat, mereka akan salah paham. Saya tidak akan lepas. Tuan Fu, kamu sudah punya pacar. Jangan lakukan hal yang bisa disalahpahami orang. Dulu saya dan dia mengalami kecelakaan. Itu sebabnya saya biarkan dia tinggal di villa. Tapi kamu tenang saja, kami sudah memutuskan hubungan. Tapi semua orang tahu Zhou Keke adalah istri CEO. Dia pernah membantu saya. Jadi saya janji pada dia, untuk sementara tidak akan diumumkan ke publik, kami sudah tidak ada hubungan lagi. Tuan Fu, kamu sudah banyak bercerita, apa hubungannya dengan saya? Tentu ada artinya. Lu Yao, saya benar-benar menyukaimu. Cinta Tuan Fu benar-benar murah. Detik lalu masih suka orang lain, sekarang sudah beralih. Saya tidak pernah menyukai Zhou Keke dari awal sampai akhir, yang saya sukai hanya kamu.
Kamu harus bereskan urusan dengan wanita lain baru bisa bicara. Lu Yao, saya benar-benar tidak bohong. Saya harap kamu bisa memberi saya kesempatan untuk mengejar kamu. Haruskah saya percaya padanya? Jiang Luyao, Jiang Luyao. Nona, mau tanya Anda mencari siapa? Saya ibu dari Jiang Luyao. Di mana Jiang Luyao? Cari dia dan panggilkan Baik, saya. saya bawa Anda ke ruang tamu dulu. Dengar ya, saya ngomong tentang Jiang Luyao itu. Saya sudah telepon, tapi dia tidak angkat. Dengar baik-baik ya. Ibu, ini ngapain? Kamu beri penjelasan deh. Aku ini ibu kandungmu, tapi dia enak-enakan. Di kota sana hidupnya serba ada. Tapi dia tidak peduli kami. Keluarganya bagaimana? Kamu pikir aku ini gimana? Kok bisa punya anak kayak kamu? Tak disangka Jiang Luyao. Ternyata orangnya seperti itu, ibunya juga susah banget. Orang tua membesarkan anak, tapi anaknya tidak peduli orang tuanya. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu cuma peduli anakmu yang boros itu ya? Kamu anggap aku bukan anak kandungmu? Sejak kecil kamu sudah pilih kasih. Sekarang kamu malah mau jual aku demi uang. Jual kamu bagaimana? Aku ibu kandungmu loh. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Dengar ya, semua uang yang kamu dapat harusnya jadi milikku. Oh, jadi kamu ngomong kayak gitu. Kalau begitu, kalau kamu nggak pergi, aku telepon polisi. Ayo. Katakan deh, semua orang sini berikan penilaian tentang anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Anak kandungku malah mau masukkan aku ke penjara. Apa ini kelakuan manusia? Apa ini masih ada rasa kemanusiaan? Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Sudah, aku tidak mau hidup lagi. Ayo. Berapa banyak? Kamu siapa? Apa kamu mau kasih dia uang? Saya bosnya. Saya butuh 200 juta. Bisa? Tidak bisa. Tuan Fu, ini urusan keluarga saya. Tidak perlu Anda khawatirkan. Kamu adalah karyawan saya. Jika ada kesulitan dalam hidupmu, saya memiliki kewajiban untuk membantumu membayar. Aduh, Luyao, kamu bertemu bos yang baik? Jadi uang ini langsung transfer ke rekening saja. Saya tidak bisa bawa uang tunai. Transfer uang bisa, tapi saya punya syarat. Katakan saja. Setelah uangnya diterima, kamu tidak boleh bertemu Jiang Luyao seumur hidup. Baiklah, begitu uangnya masuk, saya langsung pergi. Saya tidak setuju. Tuan Fu, uang ini tidak bisa ditransfer kepadanya. Kamu ini anak durhaka, berani menghalangi rencanaku. Lihat saja, saya akan pukul kamu. Kalau kamu ingin 200 juta, itu bisa membeli kebebasan seumur hidupmu, tidak diganggu olehnya lagi. Tuan Fu, kalau begitu 200 juta ini dianggap pinjaman dari Anda. Nanti kalau saya punya uang, pasti saya bayar. Baik. Ayo. Sudah selesai. Anak durhaka. Untuk urusan seperti ini, tidak perlu memberitahu saya lagi, kalian berdua saja yang pastikan. Baik. Kak Fu, kamu bekerja seharian, minum dulu. Rumah asisten Lee, sudah saya carikan untukmu. Besok kamu pindah ke sana. Kalau ada kesulitan hidup, tinggal bilang saja ke dia. Mengerti. Terima kasih, Kak Fu. Nanti, kalau kamu sudah tiduran, kamu tidak akan usir aku lagi, kan? Katakan, Fu Xiao datang ke klub untuk main. tidak ada waktu. Kamu yakin Jiang Luyao juga ada? Baik, saya akan segera datang. Kak Fu, sudah malam. Kamu mau kemana? Tidak usah kamu urus. Kak Fu, kamu sudah bekerja seharian. Ada apa yang tidak bisa diselesaikan besok? Kamu lebih baik istirahat saja. Kamu yang lebih baik istirahat. Besok saya suruh orang bantu kamu pindahan. Itu Jiang Luyao, wanita jahat itu. Tuan Fu, kenapa kamu ada di sini? Teman saya yang mengajak saya ke sini. Kamu kenapa di sini? Ada klien yang telepon bilang kontraknya ada masalah. Dia suruh saya datang untuk memeriksa.
kalian berdua datang bersama? Bukan, kok ada pelanggan yang telepon saya bilang mau bertemu di sini untuk bahas kontrak, jadi saya datang ke sini. Pelanggan yang kamu bilang itu, saya ini. Saya sudah cek kontraknya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau begitu saya permisi dulu. Sudah datang? Masa tidak minum dulu? Harusnya minum dulu baru pergi kan? Kalau tidak minum, kamu tidak boleh pergi. Baiklah. Saya yang bantu dia minum. Ayah, lupa memberitahumu. Efek alkoholnya agak kuat. Tolong Nona Jiang bawa Tuan Fu ke atas untuk istirahat sebentar. Baik, kalian nikmati saja, kami akan naik duluan. Kamu rasa ini bisa berjalan dengan baik? Tidak masalah, dosis obatnya juga tidak banyak. Kita lihat saja dia bagaimana menghadapinya. Tuan Fu, bagaimana? Obat dimasukkan ke dalam minuman. Kalau begitu aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak bisa kalau mereka tahu pasti akan menertawakan aku. Tidak ke rumah sakit. Kalau begitu harus bagaimana? Bantu aku ke kamar mandi. Tuan Fu jangan terburu-buru. Biasanya kalau pakai jas tidak kelihatan. Tidak disangka Tuan Fu tubuhnya sangat bagus. Jiang Luyao, kamu pakai parfum apa? Saya tidak pakai parfum. Mungkin tadi saya terkena sesuatu. Harus bagaimana? Sepertinya sudah tidak tahan lagi. Kenapa kamu bisa begitu? Lepas pakaian di depan pria. Saya khawatir baunya mengganggu kamu. Tuan Fu diberi obat, makanya dia bisa melakukan itu. Jiang Luyao, jangan berpikir terlalu banyak. Tuan Fu, maafkan saya. Jiang Luyao. Saya melakukan ini padanya, dia tidak akan memecat saya, kan? Tuan Fu, kamu sakit. Saya pergi ke meja depan untuk mengambilkan obat. Tunggu sebentar. Nyonya Wang Hei, halo wanita ini yang menggoda suami Anda. Jiang Luyao, benar? Tunggu dulu. Lihatlah dokumen ini. Ini sesuai dengan permintaan Tuan Fu, ketentuan kinerja yang baru disusun. Mohon periksa. Semua sesuai dengan syarat Tuan Fu. Dia bisa berinvestasi di perusahaan kami. Saya sudah sangat puas. Tolong sampaikan terima kasih saya pada Tuan Fu. Tuan Wang, terlalu sopan. Kepercayaan memang penting, tapi ini juga harus dilihat. Keberanian pelacur menggoda suami saya. Kenapa kamu datang? Kenapa saya datang? Ibu saya datang untuk menangkap basah. Ini dia yang kamu pelihara di luar, kan? Lihat saja, saya akan kupas kulitnya. Oh, Nyonya Wang, Anda salah paham. Saya adalah pengacara pribadi Tuan Fu. Tidak ada hubungan dengan Tuan Wang. Salah paham, saya bekerja sama dengan Tuan Fu. Kami tidak bisa menyinggung pengacara Jiang. Kalau kamu terus membela dia, saya sudah lihat semuanya. Tenanglah, pengacara Jiang ini benar-benar tidak ada hubungan dengan saya. Kalau kamu terus bicara untuk dia, saya akan tampar kamu juga. Kamu siapa sih? Ikut campur urusan orang lain.
Tuan Fu, Aku tidak peduli Tuan Fu atau Tuan Li. Aku hanya mengajari selingkuhan ini. Itu hakku. Tuan Wang, apakah Anda tidak berniat memberi penjelasan? istriku salah paham. Pengacara Jiang adalah wanita di luar sana. Maafkan atas masalah yang ditimbulkan. Maafkan Anda dan pengacara Jiang. Pengacara saya tidak ada hak untuk dijadikan selingkuhan orang lain. Sebenarnya siapa sih Jiang Luyao? Kalian semua pernah berselingkuh dengannya? Tuan Fu, sudah marah, kalian berdua akan tamat. Ibu Wang, apa yang kamu katakan bisa berujung pada tanggung jawab hukum? Tanggung jawab hukum? Kamu cuma perempuan murahan. Tidak sebanding dengan jari telunjukku. Kamu juga berpenampilan seperti binatang. Kenapa bisa berkumpul dengan perempuan seperti ini? Tuan Wang, jika kamu tidak bisa mengurus perempuan ini, aku yang akan mengurusnya. Asisten Li, grup Wang bangkrut dalam 3 detik. Baik, Tuan Fu. Grup Wang yang besar ini, mana bisa kamu katakan bangkrut begitu saja? Sudah, Tuan Fu. Apa yang bangkrut? Semua karena kamu. Aku akan cerai denganmu. Tuan Fu, tolong. Tolong, tadi itu salahku. Aku memang tidak tahu diri telah menyinggungmu. Kamu berani melawan aku, juga memfitnah pengacaraku. Ini adalah akibat dari kesalahanmu. Pengacara Jiang, kita pergi. Tuan Fu. Jiang Luyao, saya tidak percaya. Setiap kali kamu bisa begitu beruntung. Tuan Fu, terima kasih. Tidak perlu begitu sopan. Kalau memang ingin berterima kasih, lakukan sesuatu yang nyata. Tuan Fu, tenang saja. Saya pasti akan bekerja dengan baik mulai sekarang. Di otakmu selain pekerjaan, tidak ada yang lain. Apa maksudnya? Cium aku, semua yang terjadi hari ini selesai. Tuan Fu, ini kamu sedang menggoda. Dulu kamu juga menggoda aku. Jangan bilang aku yang salah. Sudahlah, aku tidak bercanda lagi. Ayo, aku antar kamu pulang. Tidak usah. Tuan Fu, skuter listrik saya ada di seberang. Saya pergi dulu, Tuan Fu. Jiang Luyao, hanya jika kamu mati, baru aku bisa duduk dengan tenang di posisi istri Tuan Fu. Berhenti. Fu Linshen, kamu di mana? Fu Linshen. Saya di sini. Fu Linshen. Maafkan aku, semuanya salahku. Dokter sudah bilang tidak ada masalah besar. Tidak apa-apa, jangan menangis. Semuanya salahku, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan terluka. Demi kamu, aku siap melakukan apapun. Ceo. Kalau tidak ada yang penting, lebih baik tidak mengganggu. Saya ingin melaporkan kejadian kecelakaan mobil. Pelakunya sudah ditangkap? Siapa itu? TKP sudah dirusak. Mobilnya juga dibuang keluar kota. Pemilik mobil tidak bisa ditemukan. Berani-beraninya menyakiti wanita milikku, betul-betul berani sekali. Lanjutkan penyelidikannya. Ya. Halo, saya keluarga pasien. Bisa tanya bagaimana keadaan 2 pasien kecelakaan yang baru saja dibawa? Hanya luka luar. Tidak ada masalah besar. Mereka ditempatkan di ruang ini. Tapi pasien wanita yang bernama Jiang Luyao sepertinya hamil. Saya akan memberitahu dia hasil pemeriksaan. Jiang Luyao hamil? Pasti anaknya Kak Fu. Tunggu, Jiang Luyao itu sahabatku. Aku akan memberitahunya tentang berita ini. Baiklah kalau begitu, terima kasih sudah membantu. Tidak boleh biarkan Jiang Luyao melahirkan anak ini. Tuan Fu. Sepertinya dia pergi rapat. Tuan Fu terluka karena aku. Sup ayam ini untuk membantu tubuhnya. Di mana Fu Linshen? Biarkan dia keluar. Tuan Fu tidak ada. Saya adalah pengacara pribadi, Tuan Fu. Ada apa yang ingin Anda bicarakan dengannya? Saya baru saja membeli mobil dari perusahaan kalian. Tapi remnya gagal berfungsi. Mobil kalian bermasalah. Hal serius seperti ini, kalian malah menolak untuk memberi kompensasi, tidak memberi penjelasan yang masuk akal.
Kalau begitu saya akan menghancurkan perusahaan kalian. Semua tenang, pasti ada salah paham. Kalian sudah memanipulasi kontrak untuk menghindari tanggung jawab, membuat kami tidak bisa mengajukan tuntutan. Saya akan hancurkan perusahaan kalian. Dia adalah pengacara pribadi CEO. Kontrak pasti dia yang buat, dia yang menyebabkan masalah. Perusahaan jahat berani menyakiti saya. Berhenti. Saya lihat siapa yang berani bertindak. Apa maksudnya? Tuan Fu, apakah ini berarti Anda akan membungkamnya? Urusan kalian polisi dan Departemen Hukum sedang menyelidiki butuh waktu. Tapi jika berani menyakiti pengacara saya akan buat kalian semua ikut kubur. Inilah sikap kerja grup Long Chuan, melindungi karyawan, merugikan konsumen. Besok pagi jam 10 grup Long Chuan akan mengadakan konferensi pers masalah kalian. Akan kami beri keadilan. Jika tidak bisa diselesaikan, kamu akan menyesal. Kami pergi. Apa semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa Tuan Fu. Tapi apakah masalah ini bisa diselesaikan besok? Percaya padaku. Jiang Luyao, ini semua materi konferensi pers, bawa ke belakang panggung. Jiang Luyao, kamu membuat kesalahan. Saya tidak percaya Tuan Fu masih akan melindungimu. CEO, kamu tidak bisa ke sana. Kalau terjadi apa-apa padamu, perusahaan ini akan hancur. Tanpa Lu Yao, apa artinya aku hidup? Ceo. Lu Yao pergi. CEO tidak apa-apa kan? Cepat. Tuan Fu, tidak baik data untuk konferensi pers kami. Semua terbakar habis. Data ini, semua ditulis oleh Dr. Liu tadi malam. Data mobil, semua itu terbakar habis. Tapi bagaimana membuktikannya? Bagaimana? Kak Fu, semuanya berantakan karena dia. Wanita ini benar-benar bawa sial. Tuan Fu, apa hasil penanganannya? Terjadi kebakaran di lokasi konferensi pers, akan ditunda, silakan tunggu sebentar. Sikap Dragon Kang Group menghadapi masalah seperti ini sungguh mengecewakan. Saya rasa kamu sama sekali tidak ingin menangani ini. Hancurkan tempat itu. Berhenti. Untuk mencegah laporan percobaan hilang, saya sudah menyembunyikan kontrak ini sebelumnya agar aman. Ini bisa membuktikan produk perusahaan kami. Tidak ada masalah. Ternyata benar tulisan tangan Dr. Liu. Mobilmu telah diutak-atik mengenai siapa orangnya. Kamu harus tentukan sendiri apakah kamu bisa mengenalinya. Nanti saya akan minta asisten Lee mengatur orang untuk berkoordinasi denganmu. Kalian bisa bertanya langsung. Kalau begitu, saya akan percaya padamu sekali lagi. Saya ingin lihat bagaimana kamu menangani ini. Ayo. Tak disangka, pengacara Jiang di saat-saat paling sulit menempatkan kepentingan perusahaan di posisi pertama. Benar-benar mengharukan. Tuan Fu sangat baik padaku, saya tidak bisa membiarkan perusahaan terjerumus ke dalam ketidakadilan. Tuan Fu, apakah kejadian kali ini bisa menyebabkan penurunan pasar saham? Apa yang Tuan Fu rencanakan untuk menghadapinya? Kami sudah mempersiapkan mobil tanpa pengemudi. Baru-baru ini kami sedang membuka bidang teknologi baru. Long Chuan akan mencapai panggung pertama dunia, semua orang tunggu saja. Hari ini benar-benar sangat mendebarkan, termasuk Tuan Fu yang hadir. Hari ini Tuan Fu yang mentraktir. Saya akan makan kenyang. Saya juga. Jiang Luyao, kamu tidak apa-apa kan? Jiang Luyao, ada orang. Jiang Luyao. Darah Jiang Luyao. Ada orang di sini. Jiang Luyao jatuh dari tangga dan terluka parah. Jiang Luyao, bangunlah. Jiang Luyao. Jiang Luyao bawa dia ke rumah sakit. Baik, bos. Jiang Luyao, bangunlah. Jiang Luyao, kamu tidak boleh apa-apa. Aku perintahkan, kamu tidak boleh apa-apa.
Tuan Fu, saya tidak apa-apa. Hanya perut saya sakit. Lu Yao, kenapa kamu tiba-tiba jatuh dari tangga? Apa ada yang mendorongmu? Tapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Asisten Lee, cari tahu siapa orang itu, aku akan buat dia hancur. Baik, bos. Maaf, Lu Yao. Semuanya salah saya. Seandainya aku bisa selalu ada di sampingmu untuk merawatmu, kamu pasti tidak akan terluka. Kapan kamu punya waktu 24 jam menjaga saya? Setelah kamu sembuh, aku akan mempekerjakanmu jadi pengacaraku selamanya. Kita tidak akan terpisah seumur hidup. Tuan Fu, sebenarnya saya tidak ingin jadi pengacara lagi. Saya juga bisa tetap di sini. Lu Yao, kamu. Tuan Fu, benar. Kamu begitu baik padaku. Bagaimana bisa aku tidak jatuh cinta? Tuan Fu, Dokter, bagaimana kondisinya? lapor. Tuan Fu Nona Jiang mengalami keguguran. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak punya pacar, bagaimana mungkin keguguran? Tuan Fu, hasil laporan memang seperti ini. Kamu dokter yang tidak kompeten, sekarang saya pecat kamu. Lin Shen, jangan salahkan dia. Apa yang dia katakan benar. Maksudmu apa? Saya memang pernah tidur dengan seorang pria. Anak itu hilang, itu lebih baik. Dia memang tidak seharusnya ada. Apa kamu masih memikirkannya? Saya bahkan tidak mengenalnya. Itu hanya kecelakaan. Kalau kamu keberatan, saya bersedia melepaskannya. Kang Luyu, dengar baik-baik, saya tidak akan membiarkan. Saya tidak peduli bagaimana kamu dulu. Tapi kedepannya hanya ada saya seorang. Benarkah Lin Shen? Tenang saja, saya tidak sepicik itu. Terima kasih Lin Shen, ayo saya antar pulang. Kak Fu, kamu sudah pulang. Kenapa kamu belum pergi? Kak Fu, apakah kamu mengusirku karena Kang Luyu? Apakah itu alasanmu? Meskipun tidak ada Luyu, aku dan kamu juga tidak mungkin. Cepat pergi. Tidak pergi? Kak Fu, saya hamil anakmu. Apa? Kalian sudah tidur bersama. Lu Yao, aku dengan dia. Itu sebuah kecelakaan. Kak Fu, sekarang aku hamil dengan darah Fu di dalam perutku. Jangan usir aku. Kamu bilang kalian sudah bersama, kenapa masih menggangguku? Bukan Lu Yao, aku tidak punya perasaan terhadap dia. Aku hanya mencintaimu. Lin Shen. Kalau begitu, kamu jaga Zhou Keke dan bayi yang ada di perutnya. Lu Yao, Lu Yao. Kak Fu, dokter bilang bayi butuh banyak perhatian. Bisakah kamu lebih sering menemaninya? Zhou Keke sudah pergi. Apa kamu puas? Aku beritahu kamu, meskipun tanpa dia, Jiang Lu Yao, kamu tetap tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah Fu. Kami sudah menginjakkan kaki di sini, bersiap untuk menikah di sini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tuan Fu, ini surat pengunduran diriku. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Kenapa kamu yang datang? Kenapa tidak ingin bertemu denganku? Tapi Kak Fu semalam di tempat tidur terlalu lelah, sekarang masih istirahat. Kamu sepertinya tidak akan bisa bertemu dengannya. Baiklah, kalau begitu tolong sampaikan surat pengunduran diriku ini kepada dia ya. Bagus, kamu tahu diri. Jiang Lu Yao, aku sarankan kamu segera meninggalkan Longchuan. Tempat istri Tuan Fu hanya untukku. Aku tidak pernah berharap untuk menikah dengan keluarga Fu. Kalau kamu sudah hamil anaknya, ya nikmati hidupmu bersamanya. Kamu mengajariku cara hidup. Cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidup. Jiang Lu Yao, aku punya kejutan untukmu. Itu masih di belakang. Bukankah kita sudah memutuskan hubungan ibu dan anak? Kenapa kamu datang ke rumahku lagi? Hei, anak sialan kamu. Kamu itu anakku. Aku yang melahirkanmu. Kebaikanku. Kamu seumur hidupmu tidak akan bisa membalasnya. 200.000 ini apa sih? Kak,
Uang kemarin main kartu sebentar langsung habis. Kamu coba pinjam lagi sama bos kamu. Saya sudah berhenti kerja, saya tidak punya uang, tolong pergi dari rumah saya. Kamu sudah merasa kuat ya? Dengar, ya, sejak kamu lahir, semua yang ada ini, itu milik adikmu, termasuk kamu. Tidak perlu dipinjam. Saya malah sudah cari suami buat kakak. Kak, ini di desa Pak Liu siap bayar 100.000 untuk kamu. Nanti dia jadi suamimu. Apa kalian gila? Tanpa izin saya mengundang orang asing ke rumah saya. Ngomong apa anak sialan? Dengar ya. Dia nanti suami masuk ke rumah istri itu sudah seharusnya. Saya tidak setuju. Ini jelas perdagangan manusia. Kalian segera pergi. Kamu sudah gila, anak sialan. Tidak menyangka anak perempuan Jiang Lausan cantik banget. Sekarang juga saya mau dia. Kalian berdua pegang dia. Lepaskan. Sekarang juga saya mau. Setelah selesai mahar akan saya transfer. Kalian ini pemerkosa, lepaskan saya. Urusan suami istri itu bukan pemerkosaan. Ayo sayang. Berhenti. Dari mana anak kecil ini berani merusak urusan baikku? Kamu. Berani menyentuh wanitaku? Aku pasti akan membuatmu menderita seumur hidup. Kamu siapa? Lu Yao Yao sekarang istriku. Oh, bukankah ini bosnya Lu Yao Yao? Kamu datang tepat waktu. Kenapa tidak pinjamkan sedikit uang untuk dia? Kami sudah memutuskan hubungan kalian sekarang sedang melakukan kejahatan. Yao Yao, keluarga seperti ini lebih baik tidak dikenali. Yao Yao, biar aku bantu kamu atasi mereka, ya? Baik. Nanti bilang ke asisten Lee, masukkan ketiganya ke penjara. Mereka tidak akan pernah keluar seumur hidup. Ayo, bos ini. Saya bisa menikahkan Jiang Lu Yao denganmu. Kami juga tidak melakukan apa-apa kan? Kakak, tolong selamatkan aku. Aku belum menikah. Jangan masukkan aku ke penjara. Saya tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu menangkap saya? Saya bukan milik kalian, yang bisa dibeli dan dijual sembarangan. Kalian berani perlakukan saya seperti ini harus mendapat hukuman. Seret mereka bertiga keluar. Ya. Lu Yao, saya ini ibu kandungmu. Lu Yao, kamu tidak bisa begini. Nenek, kenapa kamu datang? Lin Shen yang mengundang saya. Begitu dia melihat surat pengunduran dirimu, dia langsung panik. Minta saya jadi utusan. Nenek, kamu tahu kan Zhou Keke hamil anak Fuzong. Tidak ingin mengganggu hubungan orang lain. Mereka berdua itu hubungan apa? Bukan hamil anak raja. Kalau dia ingin melahirkan, ya beri dia kompensasi saja. Dengar ini Yao Yao, Lin Shen hatinya hanya untukmu. Nenek, maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Tidak masalah kalau kamu tidak memaafkannya. Tapi kamu tidak bisa mengabaikan nenekmu. Ayo temani nenek. Ayo tinggal di villa. Setelah kejadian ini, saya benar-benar tidak ada hati untuk tinggal di sini lagi. Baik. Ayo. Kamu kenapa? Bikin kaget aku. Lu Yao, aku datang untuk menyelesaikan masalah Zhou Keke itu. Malam itu aku dipakai obat, aku tidak tahu. Hanya sekali itu dia bisa hamil. Tuan Fu, kamu masih ingin aku memuji kamu selalu berhasil? Bukan begitu maksudnya aku. Fu Lin Shen, terlepas dari bagaimana Zhou Keke bisa hamil, tapi anak itu tidak bersalah. Saya rasa sebelum masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, kita sebaiknya tetap menjaga jarak. Keluar saja. Kenapa lagi ditolak? Emi, Kenapa kamu bisa membiarkan Zhou Keke hamil? nenek, kan sudah aku jelaskan padamu. Malam itu aku dipakai obat. Kesadaranku sama sekali tidak jelas. Kalau menurutmu begitu, yang berhubungan denganmu belum tentu Zhou Keke. Kadang aku merasa begitu juga. Tapi yang aku ingat satu-satunya, itu adalah tanda lahir bulan sudah dibersihkan oleh Zhou Keke. Tidak ada bukti.
Kamu ini, bahkan kehormatanmu sendiri saja tidak bisa dijaga. Tidak heran Yao Yao tidak peduli padamu, pantas saja. Yao 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 Yao. Nenek, Sedang sisir rambut ya? Ayo, nenek bantu sisirkan. terima kasih nenek. Yao Yao, kamu tidak mau memaafkan dia. Nenek, dari Malatikan saya belum memutuskan bagaimana cara menghadapi dia. Baik, biarkan dia menunggu juga. Tapi apapun keputusanmu, nenek akan mendukungmu. Yao Yao, di belakang lehermu ada tanda lahir. Maksud Anda ini tanda lahir berbentuk bulan sabit? Saya sudah memilikinya sejak kecil. Apakah tanda lahir yang dilihat Lin Shen itu adalah tanda lahir yang ada di tubuh Yao Yao? Tidak bisa, saya harus segera memberitahu dia berita ini. Nenek, nenek. Yao Yao, saya keluar sebentar. Wanita yang tidur dengan Lin Shen itu adalah Yao Yao, hahaha. Bagus sekali dia. Bagus apa bagusnya? Saya tahu nenek tua ini tidak suka saya. Pasti ingin melaporkan saya ke Fu Lin Shen kan? Kalau hari ini kamu mati tidak akan ada kesempatan itu. Pergi mati sana. Nenek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saat saya datang, dia sudah terbaring di sini. Jiang Luyao, kamu bohong. Saya jelas melihat kamu yang mendorong nenek jatuh dari tangga. Itu bukan saya. Kamu berbohong. Nenek baik sekali padaku. Bagaimana mungkin saya tega menyakiti dia? Masih berani membantah. Kamu yang pertama kali melihat nenek jatuh dari tangga. Di villa ini hanya ada kita bertiga. Selain kamu, siapa lagi? Bukan Cukup. saya. Sekarang bukan saat untuk berdebat, panggil ambulans menyelamatkan nenek lebih penting. Tuan Fu, Dokter, nenek saya sudah pingsan semalam. Kenapa dia belum sadar? Nyonya sudah cedera di bagian otak. Dia sudah menjadi pasien koma. Kecuali Kecuali apa? jika ada sesuatu yang bisa memberi rangsangan padanya agar dia memiliki keinginan untuk bangkit. Jika tidak, sisa hidupnya hanya bisa dihabiskan di tempat tidur. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nenek saya selalu sehat. Cek lagi. Cek lagi. Jiang Luyao, semua ini karena kamu. Kamu yang membuat nenek jadi koma. Cukup. Jiang Luyao, bagaimana nenek bisa jatuh dari tangga? Apa kamu tahu? Saya tidak tahu. Tapi saya benar-benar tidak mendorong nenek. Saya percaya padamu. Kak Fu, wanita ini jelas berbohong. Jiang Luyao itu orang seperti apa, saya sangat tahu. Saya percaya padanya. Nenek sudah tua, tidak sengaja jatuh dari tangga. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalau begitu, saya akan tinggal untuk merawat nenek. Zhou Keke sedang hamil, kamu bawa dia pulang saja. Terima kasih, Luyao. Selesai dengan nenek itu, Jiang Luyao. Sekarang giliranmu. Zhou Keke, jangan kira karena kamu hamil anakku, kamu bisa memanipulasi aku. Aku tidak akan menikah denganmu. Apa kamu tidak ingin nenek terbangun? Kamu punya cara. Dokter bilang nenek butuh rangsangan, menikahlah denganku. Mungkin nenek akan terbangun. Kalau tidak berhasil, tunggu sampai aku melahirkan. Dengan anak setiap hari memanggil nenek, pasti nenek akan terbangun. Nenek selalu tidak ingin aku menikah dengannya. Memberinya cicit, mungkin itu bisa menjadi solusi. Aku setuju. Aku akan persiapkan pernikahan. Luyao, maaf. Demi nenek, aku hanya bisa mengambil risiko. Nenek. Semua salahku. Seandainya waktu itu aku mengantarmu turun tangga, kamu tidak akan terjatuh. Nenek,
Aku punya kabar baik. Fu Linshen akan menikah dengan Zhou Keke. Bukankah kamu selalu berharap dia menikah denganku? Mungkin kami berdua tidak berjodoh. Tapi tidak apa-apa. Zhou Keke hamil anaknya. Mereka menikah, itu bagus. Kami undang kedua mempelai untuk berjalan bersama ke panggung kebahagiaan. Kami undang kedua mempelai untuk berdiri saling berhadapan. Nyonya Zhou Keke, apakah kamu bersedia menerima Tuan Fu Linshen menjadi suamimu dan mengikat janji pernikahan dengannya? Saya bersedia. Tuan Fu Linshen, apakah kamu bersedia menerima Nyonya Zhou Keke menjadi istrimu dan mengikat janji pernikahan dengannya? Saya bersedia. Saya tidak setuju. Nenek, kenapa kamu bangun? Kamu dan Jiang Luyao, bukankah kamu? Saya bukan siapa-siapa. Zhou Keke. Untung Fu Linshen sudah menyiapkan pengawal di rumah sakit. Kalau tidak, kamu pasti berhasil. Zhou Keke, kamu kira dengan mendorongku dari lantai atas, kamu bisa jadi istri Fu? Itu hanya khayalanmu. Zhou Keke, kamu berani menjebak orangku. Saya tidak. Linshen, lihatlah. Kehamilannya itu bohong. Wanita ini telah menipumu sepanjang waktu. Inilah yang kamu katakan demi nenek. Saya benar-benar bodoh, percaya omong kosong yang kamu bilang. Kamu hanya mengincar harta keluarga saya. Kak Fu, bukan begitu. Saya benar-benar menyukaimu. Linshen, jangan percayakan omong kosongnya. Yao Yao adalah wanita yang malam itu tidur bersama kamu. Apa? Justru karena saya menemukan tanda lahir ini. Zhou Keke dia yang mendorong saya dari lantai atas. Zhou Keke, Fu Linshen, kamu benar-benar tidak berperasaan. Sudah lama bersama, tapi tidak bisa mengubah dirimu. bagaimana mungkin aku suka pada seorang wanita berhati jahat? Katakan padaku, sebenarnya apa yang kamu lakukan? Jujur saja, kecelakaan mobil kalian berdua, aku yang tabrak Jiang Luyao. Keguguranmu, aku yang dorong. Apa Zhou Keke? Aku tidak ada urusan apa-apa denganmu. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Kamu merampas kemewahan dan keberuntunganku. Sekarang pura-pura tidak bersalah. Zhou Keke, kamu sangat jahat. Masih berani menyalahkan kami. Linshen harus membuat wanita ini membayar harganya. Panggil orang. Ya. Masukkan dia ke penjara. Jangan biarkan dia keluar seumur hidup. Luyao. Maaf ya. Ternyata kamu orang yang aku cari. Bisakah kamu memaafkanku? Linshen, aku tidak pernah marah padamu. Jiang Luyao, maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, 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 menikahlah dengannya.
aku mau